Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nudin Farizana Nafia dengan NPM 2206082695. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas kelompok dari SISDM, yaitu bagian untuk modul yang menjadi tanggung jawab saya, terutama untuk bagian skenario dan proses bisnisnya. Oke, modul yang pertama yaitu modul recruitment. Modul recruitment dirancang untuk mengelola seluruh proses recruitment secara efisien, mulai dari pencarian kandidat hingga seleksi akhir. Modul ini memudahkan tim HR dalam membuat dan mempublikasikan lowongan pekerjaan, menerima dan menyimpan lamaran, serta menyaring kandidat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dengan fitur penjadwalan, wawancara, dan pengingat otomatis, maka proses seleksi akan menjadi lebih terorganisir, sementara formulir evaluasi membantu menilai kandidat secara objektif, data yang terpusat dan analisis mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, memastikan perusahaan mendapatkan kandidat yang terbaik dengan efisien waktu dan transparansi. Selain itu, integrasi dengan modul lain seperti employee onboarding mempermudah transisi kandidat yang diterima menjadi karyawan baru. Oke, mulai dari skenario dari modul rekrutmen ini. Yang pertama, sebelum memulai skenario, pastikan dulu modul rekrutmen telah diinstal. Jadi sebagai berikut gambarannya. Kemudian, setelah itu kita akan masuk sebagai user manager HR, yaitu pada PT Cipta Karya ini merupakan Santi. Kemudian akan membuat job position, sebagai contoh akan dibuat job position untuk manager accounting and finance, yaitu dengan cara pilih bagian employee, kemudian menuju ke configuration, kemudian pilih job position, dan klik tombol new. Maka form yang akan sebagai berikut, kemudian setelah dimasukkan beberapa field yang dibutuhkan, bisa disimpan. Selanjutnya, kita akan membuat dua pelamar atau aplikan untuk job position tersebut, yaitu dengan pilih bagian recruitment, kemudian pilih job position yang akan kita masukkan aplikannya, yaitu pada skenario ini Manager Accounting and Finance, kemudian klik tombol New. Pada skenario ini kita akan membuat dua, yaitu aplikan 1 dan aplikan 2. Berikut merupakan gambaran dari aplikan yang telah kita tambahkan beserta field yang telah kita masukkan. Nah, berikut merupakan tampilan untuk job position Manager Accounting and Finance. Terdapat dua untuk bagian initial qualification. Kedua pelamar tersebut berhasil lolos tahap screening, maka sebagai manajer HR atau Santi, yaitu melanjutkan proses rekrutmen dengan mengubah statusnya menjadi first interview. Yaitu kita memindahkan statusnya dari yang sebelumnya initial qualification menjadi first interview untuk kedua aplikan. Kemudian, masuk sebagai staff recruitment, yaitu pada skenario ini merupakan Yasmin, kemudian membuat jadwal dengan pelamar dan mengirimnya melalui email untuk melakukan interview dan tes psikologi dengan cara yaitu pilih bagian recruitment, kemudian pilih job position, pilih aplikan yang akan dilakukan penjadwalannya, kemudian klik bagian meeting. Berikut merupakan tampilan dari meeting yang ketika telah di-save. Untuk kedua aplikan, yaitu terdapat pada tanggal 23 Desember, untuk aplikan 1 jam 7 sampai jam 8, kemudian untuk aplikan 2 yaitu jam 8 sampai jam 9. Kemudian sebagai staff recruitment yaitu Yasmin akan mengubah atau menandai meeting interview HR dengan done yaitu atau mark as done, kemudian memberikan feedback untuk kedua aplikan tersebut. Yang mana untuk kedua aplikan tersebut lolos ke tahap selanjutnya. Setelah itu, kita akan masuk sebagai manajer HR atau Santi untuk mengubah status pelamar untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menjadi second interview. Yang sebelumnya jadi first interview menjadi second interview, di mana yang mengubah merupakan Santi. Selanjutnya, kita akan masuk sebagai staff recruitment atau Yasmin untuk mengubah jadwal meeting atau interview baru dengan user detail. Kita mengatur jadwal yang kedua untuk meeting user, yaitu sehari setelah pada meeting yang pertama tadi. Nah, tampilannya akan sebagai berikut untuk pada kalendernya di penjadwalnya. Setelah mengikuti meeting, sebagai staff recruitment atau Yasmin, kita akan mengubah atau menandai meeting interview user tersebut menjadi done atau mark as done, kemudian memberikan feedback untuk kedua aplikan. Yang mana untuk aplikan 1 ternyata tidak lolos ke tahap selanjutnya, dan untuk aplikan 2 lolos ke tahap selanjutnya.
Kemudian masuk sebagai atasan untuk posisi manajer accounting dan finance atau yaitu merupakan senior accountant. Yang mana pada skenario ini merupakan Alfi, kemudian mengubah status aplikan pelamar satu menjadi reviews karena pelamar satu ini gagal dalam interview user dan proses rekrutmen tidak dapat dilanjutkan. Maka pilih aplikan satu, kemudian klik bagian kiri untuk reviews, maka tandanya akan review sebagai berikut. Nah, setelah mengikuti meeting, ternyata pelamar dua berhasil melewati wawancara dengan user. Oleh karena itu, manajer HR akan mengubah status aplikan dua ke tahap selanjutnya, sehingga proses rekrutmen dapat dilanjutkan, yaitu bagian opening. Nah, kita masuk pada aplikan dua menjadi kontrak proposal, yang mana mengajukan proposal salary-nya yang sebelumnya dari ekspektasi salary yang diajukan oleh aplikan 2 ini 22 juta yaitu menjadi 20 juta. Kemudian pelamar 2 menerima tawaran dan menandatangani kontrak yaitu statusnya menjadi kontrak assignment yaitu oleh Santi kita ubah dari yang sebelumnya kontrak proposal menjadi kontrak sign. Nah, pelamar dua akan bergabung di perusahaan pada 1 bulan setelah tanggal hiring. Sebagai manajer HR atau Santi akan mengubah jadwal meeting dengan pelamar tersebut untuk yaitu jadwal onboarding. Kemudian masuk sebagai manajer HR atau Yasmin atau Santi untuk mendaftarkan aplikan dua menjadi employee PT Cipta Karya. Itu pada bagian aplikan, pada recruitment, pada sebelah kiri, kita bisa klik untuk create employee, maka setelah kita masukkan beberapa fieldnya, akan sebagai berikut. Oke. Kemudian untuk bagian proses bisnis dari model tersebut, yaitu untuk nih, yang pertama dimulai oleh terdapat 3 user yang akan berperan dalam proses bisnis dari recruitment tersebut, yaitu manager HR, kemudian staff recruitment, dan kemudian manajer dari accounting and finance, yaitu atasannya merupakan senior accountant. Itu yang pertama, membuat job position, kemudian membuat pelamar atau aplikan, kemudian melakukan seleksi tahap screening. Jika tidak lolos, maka reviews. Kemudian jika lolos, akan diubah statusnya menjadi first interview. Kemudian, staff recruitment akan membuat jadwal interview HR, kemudian menandai meeting interview HR menjadi done dan menjadikan feedbacknya. Ketika lolos, maka manajer HR akan mengubah statusnya menjadi second interview. Kemudian jika tidak maka di review. Sedangkan lanjut untuk staff recruitment akan membuat jadwal interview user, kemudian menandai meeting interview user menjadi done dan memberikan feedback. Dan kemudian kalau misalnya ditolak, maka senior accountant akan mengubah statusnya menjadi reviews dan jika lolos maka akan manager HR mengubah statusnya menjadi kontrak proposal, kemudian mengubah statusnya menjadi kontrak sign dan membuat jadwal meeting onboarding, kemudian mendaftarkan pelamar menjadi employee. Kemudian untuk modul yang menjadi tanggung jawab saya selanjutnya merupakan modul expense. Modul expense dirancang untuk membantu mengelola pengeluaran karyawan dengan lebih efisien. Modul ini memungkinkan karyawan untuk mengajukan klaim pengeluaran seperti perjalanan dinas atau membeli atau pembelian terkait pekerjaan dengan melampirkan bukti transaksi secara digital. Tim keuangan dapat dengan mudah memverifikasi, menyetujui, atau menolak pengajuan melalui sistem yang terintegrasi. Selain itu, fitur laporan pengeluaran memberikan transparansi dan membantu dalam analisis keuangan, memastikan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan pengendalian biaya operasional. Oke, masuk pada bagian skenario. Sebelum memulai skenario, pastikan dulu modul expense, purchase, dan accounting sudah terlintas. Yaitu sebagai berikut untuk modul accounting, kemudian purchase, dan expense. Nah, masuk sebagai administrator, kemudian ubah akses modul expense pada setting, yaitu bagian senior accountant, yaitu Alfi, maka diubah menjadi administrator, kemudian purchase coordinator, yaitu Jana, menjadi administrator, kemudian staff HR general affair, yaitu luar, Hani, untuk menjadi tim approver, dan manager HR akan menjadi tim approver, sedangkan user, yaitu merupakan pada skenario ini merupakan bulan, akan dikosongkan. Selanjutnya, masuk sebagai purchase coordination atau jana dan buat beberapa expense produk dan expense account. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan modul purchase. Pada skenario ini, kita akan menggunakan usernya Wulan yang merupakan warehouse operation coordinator. Berikut merupakan tampilan dari expense produk yang telah kita buat untuk penginapan. Kemudian yang kedua untuk tiket perjalanan.
Kemudian untuk konsumsi, akomodasi kendaraan, expense account. Nah, berikut merupakan expense account yang telah kita buat selain dari expense product tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk sebagai staff HR General Affair luar, yaitu Hani, untuk membuat expense baru dari expense produk yang telah kita buat sebelumnya. Itu yang pertama, Happy Hotel, kemudian tiket pesawat Jakarta-Makassar, taksi bandara, tiket pesawat Makassar-Jakarta, dan makan malam sushi roll. Nah, setelah semua data expense telah dimasukkan dalam sistem, maka buat laporan untuk semua pengeluaran tersebut dengan judul perjalanan dinas. Kemudian ajukan laporan pengeluaran tersebut ke manajer, yaitu manajer dari warehouse, yaitu Sintu. Sebagai bulan, kita akan masuk, kemudian masuk pada bagian reportnya. Kita buat report untuk expense, yaitu perjalanan dinas, dan kita masukkan seluruh expense yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita akan submit atau ajukan ke manajer. Kemudian langkah selanjutnya yaitu persetujuan oleh manajer HR, yaitu login sebagai akun Santi untuk menyetujui expense report yang telah diajukan oleh Wulan sebelumnya. Pada bagian kiri nanti akan approve, sehingga statusnya akan menjadi approve. Kemudian login sebagai senior accountant, yaitu Alfi, dan lanjutkan proses pelaporan pengeluaran dengan memasukkan laporan tersebut ke jurnal perusahaan, yaitu post to journal entries. Pada bagian kiri, klik journal entries, maka tampilannya akan sebagai berikut. Nah, langkah berikutnya yaitu mencatat pembayaran reimburse kepada karyawan karena perusahaan perlu membayar pengembali pengeluaran yang telah dilakukan oleh karyawan sesuai dengan laporan yang telah diajukan. Itu kita akan membuat pembayarannya, maka tampilannya akan sebagai berikut. Dan untuk tampilan dari bill akan sebagai berikut. Nah, untuk modul proses bisnis dari modul expense yaitu terdapat beberapa user, mulai dari purchasing coordinator, staff HR manager affair luar, kemudian user, manager HR, dan senior accountant. Oke, yang pertama dimulai dari purchasing coordinator akan membuat expense produk, kemudian membuat expense account. Kemudian dilanjutkan oleh staff HR General Affair luar, yaitu membuat expense baru dari expense produk yang telah ditambahkan sebelumnya. Kemudian user akan membuat laporan untuk semua pengeluaran yang telah ditambahkan dan mengajukan laporan tersebut ke manajer. Kemudian manajer HR, jika menyetujuinya, maka akan menyetujui expense report. Jika ditolak, maka akan di-refuse. Kemudian senior accountant akan memasukkan laporan ke jurnal perusahaan atau post to journal entries, kemudian mencatat pembayaran reimburse kepada karyawan. Selanjutnya, modul ekstra yang menjadi tanggung saya yaitu modul employee document. Modul ini membantu mengelola dokumen karyawan seperti sertifikat, laporan penilaian, paspor, dan lisensi, serta modul dokumen-dokumen lainnya. Modul ini memudahkan perusahaan menyimpan informasi penting, menetapkan tanggal kadaluarsa dari dokumen tersebut, serta memvalidasinya. Dengan fitur notifikasi email otomatis, maka organisasi dapat menerima pengingat sebelum dokumen mendekati kadaluarsa, memastikan kepatuhan dan kelancaran administrasi sumber daya manusia. Oke, masuk pada bagian skenario. Pertama-tama kita akan memastikan bahwa modul employee document expire telah terinstall pada sistem Odoo, yaitu tampilannya akan sebagai berikut. Kemudian user dapat menambahkan template dokumen yang dapat digunakan oleh seluruh user lain untuk memudahkan proses pembuatan dokumen lainnya yang setipe, yaitu dengan masuk pada menu employee, kemudian pilih dokumen template, kemudian klik tombol new, sehingga nantinya user lain akan mengunduh template dokumen yang telah ditambahkan tersebut. Ini tampilan sebagai berikut merupakan ketika kita berhasil membuat dokumen template. Maka berikut tampilan daftar template dokumen yang telah ditambahkan ke sistem, beberapa template-nya sebagai berikut. Kemudian, sebelum menambahkan dokumen ke sistem, maka user juga harus membuat dokumen type terlebih dahulu, yaitu dengan pilih bagian employee, kemudian masuk ke dokumen, buat dokumen, kemudian pilih untuk dokumen type, kemudian create. Berikut merupakan form untuk membuat dokumen type. Kemudian user dapat menambahkan dokumen untuk dirinya sendiri maupun user lainnya, yaitu dengan akses employee, pilih ke dokumen, kemudian tekan tombol new, maka akan terdapat form, kemudian masukkan beberapa file, dan akan tampilannya sebagai berikut, merupakan dokumen yang telah kita tambahkan.
Dokumen yang telah ditambahkan tersebut nantinya akan terhubung langsung ke halaman employee. Yaitu kita coba untuk masuk bagian employee untuk bulan, maka sebelah kiri terdapat satu dokumen yang telah kita tambahkan dan ketika kita masuk pada dokumen tersebut tampilannya akan sebagai berikut. Berikut merupakan tampilan dari daftar dokumen yang telah ditambahkan ke sistem yang mana bisa dikelompokkan berdasarkan employee dari dokumen tersebut. Sebagai contoh, untuk dokumen dari Wulan dan dokumen dari milik Santi. Nah, proses bisnis dari modul employee dokumen yaitu sebagai berikut, dimulai hanya oleh user saja, yaitu dimulai dengan membuat template dokumen, kemudian mengunduh dokumen template, membuat dokumen type, kemudian menambahkan dokumen untuk user, melihat atau mengunduh dokumen, kemudian menerima notifikasi ketika mendekati tanggal expired dari dokumen tersebut. Selanjutnya, untuk modul employee vehicle, request, dan field. Modul ini membantu mengelola permintaan kendaraan oleh karyawan serta pengelolaan armada kendaraan perusahaan secara efisien. Modul ini memungkinkan karyawan untuk mengajukan permintaan penggunaan kendaraan untuk kebutuhan operasional atau perjalanan bisnis melalui sistem yang terintegrasi. Di sisi lain, modul ini juga membantu tim manajemen untuk memantau status armada, jadwal pemakaian, dan riwayat penggunaan kendaraan. Masuk pada bagian skenario, pertama-tama kita akan memastikan bahwa modul Employee Vehicle Request dan Fleet itu sudah terinstall. Maka tampilannya sebagai berikut. Nah, sebelum membuat vehicle request, karyawan yang bertugas akan menambahkan terlebih dahulu fleet atau vehicle ke sistem terlebih dahulu, yaitu akses fleet, kemudian tekan tombol new, maka masukkan beberapa field yang dibutuhkan. Sebagai contoh, ketika membuat untuk model Mercedes kelas A. Berikut merupakan tampilan dari daftar fleet yang telah berhasil ditambahkan ke sistem. Itu terdapat dua sebagai contohnya. Kemudian lanjut sebagai user dapat membuat vehicle request dengan jenis vehicle yang telah tersedia pada sistem. Yaitu pada bagian employee, kemudian pilih vehicle request, kemudian tekan tombol new, dan masukkan beberapa field yang dibutuhkan. Untuk vehicle-nya, jenisnya akan pilih untuk vehicle type yang telah dibuat sebelumnya. Vehicle request tersebut kemudian diajukan ke manajer HR untuk dimintai persetujuan dari pengajuan tersebut. Yaitu kemudian klik tombol send request, maka tampilannya akan sebagai berikut, yaitu dengan statusnya waiting with approval. Kemudian masuk sebagai manajer HR untuk memberikan persetujuan atau menolak dari vehicle request yang telah diajukan oleh user tersebut. Yaitu sebagai pada skenario ini kita akan menerimanya atau approve. Tekan tombol pada bagian kiri approve, maka statusnya akan approve. Nah, apabila telah selesai digunakan, maka user dapat mengembalikan kendaraan akan tersebut. Maka pada bagian vehicle request tersebut, klik tombol return, maka statusnya akan berubah. Nah, berikut merupakan tampilan dari daftar vehicle request yang telah dibuat, yaitu terdapat dua vehicle request sebagai contohnya. Kemudian masuk pada bagian model proses bisnis dari modul employee, vehicle, dan fleet, yaitu terdapat dua user yang berperan, manager HR dan user dan usernya. Ini yang pertama, kita akan menambahkan fleet untuk manager HR akan menambahkan fleet dan vehicle. Kemudian user akan membuat vehicle request dengan fleet yang telah tersedia. Kemudian mengajukan request tersebut ke manager HR. Kemudian manajer HR akan memberikan persetujuan atau menolaknya. Ketika menolak, maka statusnya akan berubah review, sedangkan kalau setuju akan berubah menjadi approve atau menyetujui dari request tersebut. Kemudian user akan menggunakan vehicle tersebut untuk proses bisnis, untuk perjalanan bisnis maupun urusan dari operasional perusahaan. Kemudian setelah selesai akan mengembalikan vehicle-nya. Sekian penjelasan modul dari yang menjadi tanggung jawab saya untuk tugas kelompok SISDM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.